My Sugar Daddy. Chapter 42, Memberi Pelajaran. Rhea memalingkan wajah saat berpapasan dengan kakaknya yang sama-sama baru sampai di rumah. Hatinya yang masih sangat sakit gara-gara kejadian siang tadi membuat Rhea enggan untuk bergabung ketika sang ibu meminta mereka untuk makan malam bersama. "Re, kau mau kemana? Ayo makan dulu, mandinya nanti saja," tanya Sylvie ketika melihat Rhea yang ingin pergi menuju kamar. "Aku tidak lapar, Bu. Kalian saja yang makan," jawab Rhea tanpa menatap ke arah sang ibu. Rhea terlalu malas untuk menjelaskan mengapa dia menolak untuk makan malam bersama keluarganya. "Apa tadi kau sudah makan di luar sebelum pulang?" "Dia menolak untuk makan bersama kita karena marah padaku, Bu," celetuk Jovan. "Tadi siang aku meninggalkannya sendirian di depan sebuah restoran." Sylvie dan Arden langsung menatap Jovan begitu mendengar ucapannya. Mereka cukup kaget mendengar pengakuannya di mana Jovan telah meninggalkan Rhea sendirian di sebuah restoran. Sedangkan Rhea, dia hanya mendengus kasar ketika sang kakak membahas tentang kejadian di mana dia ditinggalkan begitu saja hanya karena Rhea menolak untuk tidak berteman lagi dengan Kristal. "Jo, tolong jelaskan pada ayah dan ibu kenapa kau bisa sampai meninggalkan adikmu seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalian bertengkar?" tanya Arden seraya menatap bergantian ke arah Jovan dan Rhea. Ditanya seperti itu oleh sang ayah tak serta-merta membuat Jovan langsung bersedia untuk menjawab. Dia sengaja membuka ruang agar Rhea yang menjawabnya lebih dulu. Bukan apa, Jovan sebenarnya cukup mengerti alasan mengapa Rhea menolak untuk menjauhi Kristal. Dan alasannya adalah karena hanya Kristal lah yang mau berteman dengan gadis seangkuh dan seculas Rhea. Selama ini adiknya itu tidak pernah memiliki teman dekat. Jadi keberadaan Kristal membuat Rhea tidak terlalu merasa kesepian. Andai saja Kristal benar-benar tulus berteman dengan adiknya, Jovan dan Nania tidak mungkin tidak membiarkan pertemanan mereka tetap berlanjut. Namun sayangnya Kristal hanya ingin memanfaatkan Rhea saja, yang mana tujuannya adalah untuk mendekati Jovan. Sebagai seorang kakak, sudah pasti Jovan merasa tak terima adiknya diperlakukan seperti ini. Jovan merasa mempunyai hak untuk tidak mengizinkan adiknya berteman lagi dengan Kristal. "Ayah, sebaiknya ayah minta Kak Jovan untuk segera meninggalkan Nania saja. Gadis itu sudah membawa dampak buruk di hidupnya," ucap Rhea memanas ketika sang kakak hanya diam tanpa ada niat untuk meminta maaf. Dia benar-benar sangat kesal sekarang. "Omong kosong," sentak Jovan tak terima. Dia sampai menggebrak meja makan saking jengkelnya mendengar ucapan Rhea yang dengan sengaja menjelekkan Nania. "Cih, omong kosong kau bilang." Rhea berbalik. Dia lalu menatap tajam ke arah kakaknya. "Kalau Nania tidak membawa dampak buruk untukmu, kau mana mungkin memintaku untuk menjauhi Kristal, Kak? Sedangkan di sini kita sama-sama tahu kalau Kristal adalah orang yang ingin dijodohkan denganmu. Wajar saja jika Nania merasa kepanasan setelah tahu hal ini kemudian mulai menghasutmu dengan memintaku agar jangan berteman lagi dengannya. Karena jika kami terus akrab, Nania khawatir kalau posisinya akan terganti oleh Kristal. Iya kan?" cecar Rhea dengan menggebu-gebu. Jovan terkekeh. Dia berdiri kemudian berjalan menghampiri adiknya. Sungguh, Jovan benar-benar tak habis pikir dengan pemikiran Rhea. Bisa-bisanya dia berpikir serendah ini terhadap orang yang telah mempedulikannya. Aneh. "Oke, sekarang kita anggap kalau asumsimu terhadap Nania itu benar.
Tapi bisakah kau menjelaskan kenapa Nania sampai harus merasa khawatir posisinya akan tergantikan oleh Kristal? Dan jika alasanmu masuk akal, aku mungkin akan berpikir untuk mulai menjauhi Nania. Tanya Jovan menantang Rhea untuk mengatakan dari segi mana dia bisa berpikir serendah itu tentang kekasihnya. Jovan, apa-apaan kau? Yang benar saja kau ingin menjauhi Nania, tegur Ardan syok. Ini tidak boleh terjadi. Nania sangat berharga. Gadis itu tidak boleh putus hubungan dengan putranya. Jangan marah dulu, Ayah. Seperti apa keputusanku nanti tergantung dari jawaban Rhea. Iya kan, Re? Sahut Jovan dengan santai. Meski ditentang oleh si isi dunia pun, sampai mati Jovan tidak akan pernah meninggalkan atau memutuskan hubungannya dengan Nania. Bertahun-tahun dia berjuang demi agar Nania mau menjadi kekasihnya. Masa iya dia akan meninggalkannya begitu saja hanya demi seorang Kristal? Sudah gila apa? Kak, tidak kusangka ternyata kau itu polos sekali ya. Aku jadi curiga, sebenarnya kau hanya pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu kalau Nania mendekatimu hanya karena mengincar apa yang kau miliki. Dia itu kan miskin. Mempunyai kekasih yang seorang bos perusahaan tentu saja adalah tangkapan ikan yang sangat besar untuknya. Jadi wajar saja kalau keberadaan Kristal mengancam Nania. Dia pasti takut kehilangan sumber uangnya. Sudah paham kan sekarang? Ucap Rhea menjawab pertanyaan kakaknya dengan penuh percaya diri. Dan begitu mendengar jawaban Rhea, Jovan dan kedua orang tuanya langsung saling melempar pandangan. Seorang Nania mengincar kekayaan Jovan. Astaga, lawakan macam apa ini? Rhea tidak tahu saja kalau Nania itu adalah adik dari dua pembisnis besar yang jika digabungkan kekayaan mereka, kekayaan Jovan dan keluarganya masih belum ada apa-apanya. Jadi bagaimana bisa Rhea menganggap kalau Nania adalah seorang gadis miskin? Memang benar kalau Nania mengincar seorang sugar daddy yang sangat kaya. Tapi bukan berarti kebutuhannya tidak tercukupi dengan baik. Dia salah mengerti tentang siapa Nania. Bagaimana? Apa sekarang kau sudah sadar, Kak? Tanya Rhea sambil tersenyum puas melihat kakaknya diam tak berkata-kata. Re, sepertinya kau salah memahami tentang Nania. Dia itu gadis baik-baik, sayang. Nania bukan seseorang yang hanya menyukai apa yang dimiliki oleh kakakmu saja. Tolong kau jangan salah mengartikan tentang Nania ya, ucap Sylvie menimbrung perkataan putrinya. Dia berniat menjelaskan pada Rhea kalau Nania sebenarnya berasal dari keluarga dengan latar belakang tak biasa. Kedua kakak iparnya merupakan pemilik dari dua perusahaan besar, yang bahkan perusahaan keluarga mereka masih kalah besarnya jika dibandingkan dengan perusahaan milik kedua kakak ipar Nania. Sylvie tak mau Rhea terus salah paham seperti ini. Dia tak mau itu. Rasanya tubuh Rhea seperti terbakar api begitu melihat ibunya yang malah membela Nania. Dia jadi bingung sendiri mengapa keluarganya bisa begitu menyukai gadis miskin yang jelas-jelas hanya menginginkan uang kakaknya saja. Heran. Rhea, Nania itu... Ibu, cukup. Tolong berhenti membela Nania di hadapanku. Aku muak mendengarnya. Bentak Rhea langsung memotong perkataan ibunya. Jovan menatap marah ke arah Rhea setelah dia membentak ibu mereka. Setelah itu Jovan dengan kasar mencengkram tangan Rhea, kemudian mendekatkan wajahnya ke depan wajah adiknya. Dengarkan kata-kataku ini dengan baik, Rhea. Kau boleh-boleh saja tidak menyukai Nania, tapi bukan berarti kau boleh meneriaki ibu seperti tadi. Ingat ya, Nania memintaku untuk memperingatkanmu agar menjauhi Kristal itu ada alasannya. Kau saja yang bodoh karena tidak menyadari kalau sedang dimanfaatkan oleh Kristal. Dia tidak tulus berteman denganmu. Tahu tidak?
Lepaskan tanganku, Kak. Kau kasar. Ucap Rea sambil berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman tangan kakaknya. Jujur, ini menyakitkan. Dan kemarahan kakaknya telah membuat tubuh Kristal gemetaran. Dia takut. Kasar. Ini masih belum seberapa asal kau tahu, sahut Jovan sambil menggertakkan gigi. Kali ini dia sudah tidak bisa mentolerir sikap kurang ajar Rea. Sebagai kakaknya, Jovan perlu untuk memberinya sedikit pelajaran supaya jera. Dia tidak akan tinggal diam membiarkan adiknya bersikap tidak sopan pada orang tua mereka. Jovan, Rea, sudah. Kalian jangan bertengkar. Lerai Sylvie panik melihat Rea yang terus mengaduh kesakitan karena tangannya tak juga dilepaskan oleh Jovan. Biarkan saja, Bu. Anak kurang ajar seperti dia sesekali memang harus diberi pelajaran supaya nanti dia tidak mengulangi perbuatannya, sahut Jovan tak peduli. Jo, sudah. Ibu tahu Rea salah. Rea bersikap seperti itu pada ibu karena dia beranggapan kalau Nania bukanlah gadis yang baik untukmu. Tolong maafkan dia ya. Ibu mohon. Melihat ibunya memohon seperti itu demi Rea, Jovan akhirnya luluh. Dia melepaskan cengkraman tangannya kemudian pergi dari sana, meninggalkan adik dan juga ibunya yang kini tengah saling memeluk. Aku belum pernah melihat Jovan sampai semarah ini. Apa mungkin memang benar kalau Kristal itu hanya ingin memanfaatkan Rea? Astaga, sebenarnya anak-anak ini kenapa sih? Bukannya menjadi teman dekat, kenapa mereka malah bermusuhan? Ujar Ardan dalam hati.